Selamat sore, sore di Banjarmasin mas. Selamat sore. Sore, sore brother Kapatur, Ketua Didi Agus, Mas Cahyo, Sekjen, kawan-kawan, para pecinta seni rupa, para pengamat seni rupa dan semuanya saja yang tertarik dengan bidang seni rupa. Hari ini Dewan Kesenian Banjarmasin kita berbincang bersama kawan-kawan Sanggar Seni Rupa Solihin yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Sanggar Solihin sendiri, Mas Didi Agus. Beliau ini juga seorang pelukis. Apa lagi selain pelukis? Pecinta kebersihan. Pecinta kebersihan, Dan penggiat kebersihan. Di samping beliau ada Mas Cahyo Purwadi, beliau sekretaris Sanggar Solihin, juga sehari-hari sebagai guru seni rupa lah, Mas Cahyo lah, guru seni rupa. Beliau juga seorang perupa juga, pelukis, membuat karya-karya seni rupa semacam instalasi dan lain-lain. Dan ini di samping kiri ketua ada Pak Fatur Rahmi, beliau ketua Sanggar Solihin periode sebelumnya, juga pelukis, juga pendidik, sempat dulu Pak Fatur di TVRI lah. Iya. Acara ceria. Ini menggambar, mewarna bersama anak-anak. Nah, oke kawan-kawan, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait dengan perkembangan dunia seni rupa di Kalimantan Selatan, atau lebih spesifik mungkin nanti Banjarmasin. Dengan tema kita hari ini, tema perbincangan kita adalah apresiasi. Nah, ruang apresiasi ini kan saya kira adalah ruang yang sangat penting lah, terutama dalam hal seni rupa. Oh, tapi sebelumnya saya belum mengenalkan diri lah. Mengenalkan orang, tapi belum mengenalkan diri orang. Saya Andriansa, saya juga pelukis. Sekarang saya Pengusaha. moderator ini, Ketua Dewan Kesenian Banjarmasin. Jadi kembali ke topik perbincangan kita hari ini soal seni rupa nih, soal apresiasi nih. Seni rupa Kalimantan Selatan ini kan sejarahnya cukup panjang lah. Sekali. Sejak zaman, kalau seni rupa modernnya itu dari zamannya Gusti Solihin Asar. Gusti Solihin itu yang sekarang namanya diabadikan menjadi nama Sanggar Solihin yang ada di lingkungan Taman Budaya Kalimantan Selatan ini. Nah, sekarang kita sedang berbincang di tempat ini. Jadi itu dari tahun 30-an. Gusti Solihin sudah sejak tahun 30 sudah berkarya, hingga kemudian beliau juga akhirnya pergi ke Jawa bergabung dengan seniman Indonesia mudanya Sujoyono, berinteraksi, bergaul, berkarya di iklim kesenirupaan Jogja yang saat itu memang luar biasa dinamisnya lah, karena para pelukis atau perupa Indonesia saat itu tidak hanya seniman, mereka juga di sisi yang lain adalah pejuang kemerdekaan, juga merintis seni rupa modern Indonesia. Nah, makanya kemudian kalau kita hendak menandai bagaimana perkembangan sejarah seni rupa di Kalimantan Selatan, ya bisa jadi kita memulai titiknya itu dari Pak Solihin. Lalu baru kemudian nanti masuk ke periodenya Pak Misbah Tamrin, murid langsung dari Gusti Solihin yang sampai hari itu masih hidup, beliau masih berkarya, masih aktif. Beberapa waktu masih sehat, beberapa waktu lalu kita juga mengadakan pameran atribut buat beliau lah. Nah, sejauh berapa puluh tahun dah itu kan? Dari tahun 30-an sampai sekarang itu. 70 tahun. 70 tahunan lalu kan. 70 tahun. Nah, sejauh itu bagaimana kemudian perkembangan minat atau apresiasi terhadap seni rupa di Kalimantan Selatan? Itu yang hari ini akan kita bicarakan. Nah, kenapa hari ini komposisinya seperti ini? Karena memang nanti masing-masing narasumber yang ada di depan saya ini akan membicarakan hal-hal terkait dengan apresiasi seni rupa ini, terutama sesuai dengan bidang
yang digelutinya. Nah, pertama mungkin kita nanti akan bicara bagaimana apresiasi seni rupa di lingkup dunia pendidikan. Mas Cahyo ini kan seorang pendidik, dia guru seni rupa misalnya kan, dan lukis. Nah, ini kita akan bahas bagaimana sih minat siswa di setidaknya di Kalimantan Selatan atau di Kota Banjarmasin terhadap seni rupa misalnya seperti itu. Nah, itu Mas Cahyo. Ya. Tapi nanti dulu belum. Tahan dulu. Bentar. Tunggu yang lewat ya, iklan. Nah, baru nanti sesudah dunia pendidikan yang formal yang ada di sekolah, juga nanti kita akan ke Kak Fatur Rahmi. Beliau kan juga seorang pengajar juga, melatih di Sanggar. Selain di Sanggar Solihin juga mungkin ada privat ya. Beliau juga sering jadi juri lomba menggambar, mewarnai, melukis. Nah, jadi kita akan juga nanti melihat bagaimana sih apresiasi atau perkembangan minat terhadap seni rupa di Kalimantan Selatan, terutama nanti melalui peran lomba, peran sanggar, pelatihan-pelatihan yang ada di tingkat anak-anak Dari masyarakat. ya dasar dan menengah itu kan. Nah, baru yang terakhir kita akan ke ketua Sanggar Solihin. Nah, ini terutama yang secara lebih luas nanti bicara bagaimana apresiasi terkait pameran, karena kan pada akhirnya produk karya seni rupa itu kan adalah karya dan ujungnya dia pameran. Nah, nanti bagaimana mungkin dalam ketua ini sudah menjabat 1 tahun lah, hampir 1 tahun. 1 tahun lah. Nah, tapi sebelum itu juga beliau kan sudah terlibat dalam pameran-pameran yang ada di Kalsilannya atau di Kota Banjarmasin itu sudah lama, 2000 berapa? 2015 lah. 2010 ke bawah kayaknya. Nah, 2006 udah belasan tahun lah. Nanti mungkin kita akan melihat bagaimana pandangan Mas Didi Agus terkait apresiasi seni rupa di Kalimantan Selatan. Nah, oke. Kita akan mulai dari yang pertama dulu. Mas Cahyo, bagaimana apresiasi seni rupa di tingkat pendidikan, di lingkup dunia pendidikan, terutama di sekolah-sekolah? Ya. Bisa disampaikan. Apresiasi terhadap seni rupa itu memang ada dalam kurikulum pendidikan nasional, baik tingkat dasar, menengah, mungkin sampai kelanjutan. Kebetulan saya mengajar di SMP, jadi Di Kota Banjarmasin, Kota Banjarmasin, SMP Negeri 19 Banjarmasin. Nah, dan kebetulan saya pun aktif di organisasi guru yang namanya MGMP Seni Budaya. Jadi kita sering ada berinteraksi, saling sharing masalah tentang pendidikan. Nah, pendidikan kesenirupaan itu sudah ada mulai dari jenjang SD. Kebetulan saya pernah juga terlibat mengajar di salah satu SD swasta, dan apresiasi anak-anak terhadap seni rupa sebenarnya cukup besar, baik SD ataupun SMP. Dan karena mungkin karena seni rupa dianggap lebih mudah untuk mengekspresikan diri dalam berkarya lewat dengan media yang sederhana, lewat kertas gambar, menggunakan pensil, krayon. Nah, jadi kesukaan yang akhirnya menjadi pada suatu saat akan menjadi hobi, pada suatu saat nanti akan menjadi profesi, itu memang sudah dibentuk dari jenjang SD, SMP, SMA. Nah, itu sangat bagus ketika pemerintah kita masih memikirkan bagaimana pendidikan seni rupa itu, atau pendidikan seni secara umum, karena dalam kurikulum itu ada seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Tapi kebijakan pemerintah
setiap guru yang mengajar di lembaga pendidikan atau di sekolah itu dia boleh minimal setidak-tidaknya menyampaikan dua bidang seni. Misalnya kalau saya mengambilnya seni rupa sama seni musik. Nah, jadi itu mulai dari kelas 7, 8, 9 itu akan terus-terusan materinya itu materi tentang seni rupa dan seni musik. Nah, bagaimana respon anak-anak terhadap seni rupaan? Jadi mereka umumnya cukup antusias karena pengalamannya seperti ini. Mungkin di setiap sekolah guru yang paling dicari itu guru seni rupa. Guru yang selalu dicari ke ruang guru itu atau sampai dijemput itu biasanya guru seni rupa, dan yang kedua guru penjaskes. Kenapa? Nah, itu kan lucu kan. Sementara guru-guru lain matematika, ya itu lupa ya. Karena di situ ada sifat rekreasinya itu. Anak nggak terlalu stres. Kita diberikan materi-materi dasar tentang seni rupaan, dia menggambar, mulai dari gambar-gambar sederhana, mulai gambar bentuk, gambar model, terus gambar ilustrasi, sampai ke pemahaman tentang seni lukis. Jadi aliran-aliran seni lukis pun sudah disampaikan di jenjang SMP. Nah, terus itu dari kelas 7, 8, 9? 7, 8, 9. Oh iya. Jadi materi-materi keseni rupaan secara dasar dan udah agak meningkat sedikit lah, karena udah mulai diajari tentang aliran-aliran keseni rupaan. Itu kan nanti ketika kita kuliah tuh itu pasti dibawa-bawa lagi aliran itu kan. Nah, di jenjang SMP itu sudah diperkenalkan. Nah, si anak selain secara teori, karena dia langsung melakukan praktek, jadi dia langsung tahu, aliran saya aliran kubisme, aliran realisme gitu. Dia mencoba menerapkan langsung ya. Jadi kalau pengalaman saya langsung memberi materi teori dulu. Memang itu bagian dari struktur pendidikan seperti itu ya. Teori dulu, pertemuan pertama, pertemuan kedua, baru praktek. Itu bisa sampai 2-3 pertemuan. Nah, di akhir, kalau menurut kurikulum itu di akhir di akhir ajaran itu idealnya sekolah mengadakan pameran hasil karya anak-anak. Nah, itu terjadi lah Nah, ada di beberapa sekolah tidak bisa menyelenggarakan hal seperti itu. Masalahnya apa sebenarnya kan? Ya, selain mungkin anggaran dan kita ruang yang kurang. Jadi seandainya di setiap sekolah ada laboratorium khusus seni, itu mungkin ruang pamer. Jadi selama ini kan setiap sekolah adanya selalu ada laboratorium IPA, ya. Laboratorium bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu. Tapi selalu melupakan laboratorium untuk seni. Apakah bisa disebutnya laboratorium atau sanggar seni gitu. Atau semacam studio lah. Atau studio seni. Kenapa? Sebenarnya besar sekali disadari atau tidak disadari, ketika ada tamu-tamu kunjungan ke sekolah-sekolah itu selalu ada tamu ya, baik pejabat pemerintahan atau kedinasan dan lain sebagainya, atau kunjungan dari sekolah lain. Yang biasanya dicari sama kepala sekolah itu pasti di mana guru seninya, coba tampilkan anak-anak, terus mana karya seni, dan yang bisa langsung ditangkap atau diapresiasi itu adalah lebih cepat tamu lebih terhibur dengan adanya seni. Nah, jadi ya mudah-mudahan lah suatu saat nanti atau secepatnya tuh bisa diprogramkan bahwa setiap sekolah itu harus ada ruang untuk galeri atau laboratorium seni atau studio seni, karena itu sangat efektif, dan adanya jenjang untuk regenerasi itu mungkin akan lebih efektif, karena anak-anak ketika kita beri materi hanya dalam 3 jam
pelajaran itu agak apa ya, agak kurang maksimal. Satu minggu 3 jam pelajaran. Ya, satu minggu itu satu kali pertemuan kita 3 jam pelajaran. Nah, dan dengan kondisi pelajarannya itu, jam pelajarannya itu kan ada jam pelajaran yang lagi semangatnya itu area jam 7:30 Iya. sampai jam 10 itu anak-anak masih Semangat. baik gitu. Biasanya mata pelajaran sini di jam-jam berapa? Nah, karena kebetulan saya ada beberapa kelas yang harus diajar, jadi ada yang kedapatan di jam pertama, ada yang enggak, dan area yang agak darurat di area-area terakhir itu agak darurat untuk untuk memfokuskan si anak menerima materi. Sekalipun mereka tetap senang gitu ya, tetapi mungkin mereka lebih senang dalam kondisi berdialog sambil mengerjakan tugas, praktek langsung. Tapi ini Mas Tayo, hal yang Mas Tayo sampaikan tadi itu terjadi di sekolah Mas Tayo aja atau juga di sekolah-sekolah lain? Itu karena terkait juga Mas Tayo kan ketua MGMP budaya lah. Mantan ketua MGMP. Oh iya. Ya, itu rata-rata memang problemnya seperti itu. Berarti MGMP gimana biasanya? Ada semacam pemikiran atau solusi untuk itu seperti apa? Ya, pernah kami sampaikan juga ketika ada pertemuan MGMP dan kebetulan dikunjungi oleh kepala bina SMP, jadi kami sampaikan usulan kami itu. Ya. Bagaimana kalau seandainya setiap sekolah itu punya laboratorium seni? Ya. Karena gini, seni itu kan kita langsung praktek. Ya. Lebih banyak prakteknya itu, porsi prakteknya itu banyak. Dan si anak ketika praktek itu otomatis tumpahlah cat, tumpahlah dan lain sebagainya. Apakah ketika dia membuat patung, membuat patung dari sabun, dari apapun, itu namanya anak usia SMP itu kan lagi Gerakannya kalau soal itu udah cuma anak-anak itu, pelukis juga tumpah-tumpah biasanya. Memang ya, karena memang keasikan untuk berkarya itu kan dari kegiatan seperti itu ya. Kita nggak bisa hanya duduk terpaku diam, tapi pasti ada aja pergerakan-pergerakan gitu ya. Apalagi ini anak-anak dalam jumlah banyak, rata-rata kelas ketika dalam kondisi normal itu kan 28 sampai 35 maksimal satu kelas. Tapi karena sekarang dalam masa pandemi dibagi dua, jadi sekitaran 15 sampai 16 orang. Nah itu tetap aja namanya interaksi anak itu kan masih selalu dinamis. Artinya yang diharapkan dari apresiasi atau kemudian yang kita harapkan lah, kita publiknya harapkan bagaimana apresiasi anak-anak terhadap minat seni rupa itu fasilitasnya masih kurang lah, seperti itulah. Ya itu. Kalau secara minat anak sebenarnya ada, minat anak ada. Pemasilitasan yang mungkin yang di sekolah itu belum dioptimalkan. Gitu jadi wadahnya itu seandainya ada wadah lain mungkin akan jadi menghasilkan. Terkait wadah lain, kan Kabatur kan pengajar di sanggar. Biasanya kan dua yang ke sanggar itu kan dari anak-anak. Ya, anak SMP. Sampai SMP lah sampai juga punya ke sanggar. Ya itu ke Kabatur biasanya. Ya. Ini kadang-kadang satu juga ya, dilema juga ya. Kadang-kadang yang datang ke sini yang sudah anak-anak tuh, kadang-kadang anak-anak itu datang ke sini, mereka melihat dari saudara-saudaranya atau kakak-kakaknya, atau dia pernah juga melihat pameran, kan sering diajak oleh kakaknya atau ibunya kalau kita sering ada pameran. Kadang-kadang anaknya itu berminat. Nah kita kalau dari sanggar tuh kita mendidiknya mulai dari TK. Oh TK ya, kami dibilang gitu. Dari TK, jadi sama anak-anak itu. Ya karena apa? Kadang-kadang anak-anak sini saya tanya, Bu, di sekolahan ada nggak orangnya? Ada nggak gurunya yang seperti ini? Sebetulnya ada gurunya, tapi yang mereka ajarkan tuh langsung menggambar gitu. Tidak seperti kalau anak-anak TK kan mewarna, warna. Malah kebanyakan yang dari sanggar tulis yang datang ke sekolah itu
anak-anak dari TK, Ah. ya dari TK. Itu yang paling banyak TK kalau TK, hanya TK. SD. Ya itu SD. Ya, SMP itu atau SMP? SMP ada, tapi kadang-kadang hanya bersifat seperti private. Oh. Privat, ya artinya mungkin ada tugas Ya. dari gurunya, ya dari tugas gurunya. Nah, itulah kadang-kadang yang datang ke sanggar ini kebanyakan dari TK. Ya kami juga mengajarkan sesuai dengan kejiwaan anak-anak. Ya. Mungkin Tapi lebih banyak fokusnya ke praktek lah kalau. Iya, langsung banyak Kalau di praktek. sekolah misal ada Ada sedikit ya, pengantar teori teori, dan praktek. kalau di sanggar mungkin lebih banyak fokusnya ke langsung. Ya langsung ke praktek. Jadi umpamanya juga sambil memperkenalkan warna. Ya. Ini juga salah satu di Sanggar Solih ini juga salah satu itu terapi juga bagi anak-anak. Kami pernah juga di Sanggar sini menerima anak-anak setelah kami lihat anak-anaknya karyanya warnanya terutama itu saja. Akhirnya dengan mengetahui itu kita bicara dengan orang tuanya, ya. Ternyata anak itu, maaf saya bilang itu harus diperiksakan ke dokter, ternyata ke dokter mata ternyata dia ada gangguan mata. Ya, karena tidak bisa membedakan warna. Nah, itulah saya kira gunanya. Ya. Gunanya anak mengetahui anak secara dini itu lewat warna itu tadi. Iya. Nah, lewat warna. Artinya dia mengenal warna, kan? Mengenal warna. Jadi saya tanya juga, Bu, di sekolah diajarkan nggak ada gurunya katanya. Ya mungkin ini berkaitan dengan yang Pak Ari tadi ya. Jadi perlu diketahui di Banjarmasin ini ada 35 sekolah atau SMP negeri yang betul-betul lulusan seni rupa, gurunya jurusan pendidikan seni rupa itu hanya 1, 2, 3 orang. Oh, 3 orang. Ya, 3 orang. betul ya, yang betul-betul. Jadi Selebihnya? itu bukan selebihnya, sebagian Nah. itu dari tari dan musik, dan sebagiannya lagi dari guru bukan bidang seni. Karena di beberapa tahun yang lalu itu kekurangan guru seni budaya di Banjarmasin. Jadi beberapa kawan yang dari bahasa Indonesia, dari IPS atau apa itu masuk ke wilayah atau mengajarkan tentang materi seni. Dan akhirnya secara sertifikasinya juga masuk ke wilayah seni. Jadi mungkin itu dasar-dasar pengetahuan tentang melukis atau apa itu kadang kurang dapat karena yaitu keterbatasan di Banjarmasin terlalu sedikit. Jadi mungkin sudah saatnya Banjarmasin ini atau Kalimantan Selatan ini sudah memiliki jurusan pendidikan seni rupa di samping atau untuk melengkapi jurusan yang fakultas yang sudah ada, yaitu fakultas. Di sini kan ada dua lah, ada TKIP itu ada jurusan seni tari itu mereka ada juga mata kuliah seni rupa. Walaupun sebenarnya concernnya lebih ke seni tari. Terus kalau di ULM itu ada seni pertunjukan, dulu Sender Tasik namanya. Itu juga ada mata kuliah seni rupa, tapi setahu saya tidak diajar oleh orang seni rupa. Padahal sebenarnya seni rupa itu hal yang mungkin sadar tidak sadar yang paling banyak dirasa. Iya, betul. Ya, yang benar-benar terpakai sebenarnya. Memang yang lain, seni yang lain penting juga, tapi seni rupa untuk yang paling sederhana lah. Kita berpakaian ini hasil karya orang yang punya jiwa seni rupa gitu kan. Pakai secara visual kan secara visual gitu. bisa dinikmati. Ya, betul. Kota menjadi indah, ditata dan lain sebagainya kan itu perlu sentuhan-sentuhan orang yang memang paham tentang seni rupa. Nah, itu. Karena kita kan di Kalsel atau Banjarmasin lah, sanggar-sanggar lukis anak, sanggar yang melatih anak-anak, mengajari anak-anak itu menggambar, mewarna itu kan sudah lawas, itu sudah lama lah. Kalau di Sanggar Solih ini setahu ulun kan sudah sejak tahun 80-an sudah ada. Nah, kayak Pak perkembangannya itu Waktu yang mungkin Sanggar Solih ini saya kasih sedikit ya. Sanggar Solih ini kita dulu waktu itu ada rekan ya namanya almarhum Adi Budi Supani dan beberapa rekan juga. Kenapa? Harijal juga ya.
Kemudian juga Jalino juga bekerja di sini. Kemudian kita juga ketemu, hanya tercetuslah selama ini ternyata kita nggak punya apa untuk guru menggambar, guru les. Ini terbentuknya itu. Kemudian dengan atas dorongan Pak Joko Bupati, kemudian waktu itu di bawah pimpinan Dewan Budaya Pak Matias Hendarta, udah bentuk aja, kita menyediakan ruangannya. Kita berterima kasih lagi sama Dewan Budaya. Ini terbentuklah pada tahun 1987. Ya. Tapi kalau Fajar Karija itu sudah sidin balik Ya. ini Sudah ada. buka sanggar juga. Sudah ada sanggar. Ya. Nah, tapi belum atas nama sanggar Toria. Iya, belum. Ya, karena itu rekan Rijal sendiri yang disuruh untuk membuka waktu itu dengan Pak Sanjata itu untuk membuka. Nah, mulai sejak itulah banyak sekali kemudian anak-anak ternyata yang banyak berminat, ya anak-anak yang nggak pernah tahu sama sekali dengan warna, dengan adanya sanggar ini mereka banyak sekali. Kami pernah mengadakan lomba mewarna, anak-anak hampir seluruh TK yang ada di Kalimantan Selatan atau di Banjarmasin ini datang semua hampir 100-an lah yang ikut. Kemudian setelah itu mereka berbondong-bondong untuk meleskan lah kepada anak-anak. Ya, ternyata mereka lebih berminat di situ karena apa? Menggambar atau mewarna ini lebih bersifat rekreasi. Ya, bagi mereka itu rekreasi dari yang sering di sekolah apa seperti yang Tapi ini Pak Batur, rata-rata anak-anak itu sampai umur berapa biasanya mereka belajar menggambar mewarna itu? Apakah berterusan misal dari TK, kemudian SD, SMP, SMA, bahkan apakah ada yang sampai melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi misal? Ya, itu kadang-kadang ini juga itu kan dari orang tuanya ya, Kadang-kadang ada yang menganggap membeli, kan kita kalau mewarna anak-anak itu membeli alat peralatan nih, alat cat, kertas, apa kan, itu pewarnaan. Itu ya kita maklum aja dari pihak Sanggar sendiri tidak menyediakan peralatan itu. Ya, tapi mereka harus dari mereka. Ya, itu dari TK kadang-kadang mereka berminat, ya sampai kadang-kadang bisa pernah menjuarai beberapa lomba ya. Tapi setelah mulai SD mereka agak berkurang. Kadang-kadang masih ada. Kemudian ada yang kalau ada yang terus ada beberapa murid kita yang sampai sekarang sampai menjadi pelukis ya. Sampai jadi pelukis. Karena apa? Ya mungkin karena dorongan orang tuanya. Nah juga mungkin ada juga di sekolahnya juga ada yang mendorong juga. Ketertarikan individunya. Ya, individunya juga. Nah, di situ kami juga memberikan pelajaran mereka itu secara bebas gitu. Jangan sampai ada perintah ya. Kadang-kadang tuh anak kalau sudah diperintah ngambek dia. Ya pernah gini, jangankan gitu. Kadang-kadang mereka mewarna aja anak-anak TK tuh kalau disuruh jangan ini ada besok minggu besok dari mereka nggak masuk, nggak mau lagi. Kalau gitu. itu kan pernah jualan di TVRI lah, ya kayak mirip kayak Pak Sidin gitu kan. Yang apa? Ya. Itu ada berapa orang gitu? Itu ya mereka karena apa? Waktu itu kan nggak salah ada cerdas ceria nggak salah ya. Itu acara TVRI setiap Rabu kalau nggak salah itu. Nah itu mereka yang diundang untuk sebagai audiensinya, itu mereka yang sudah berbakat. Sekolah itu sudah berbakat, katanya sudah bisa menggambar. Karena random aja di situ. Random kalau dari yang diundang dari PSD yang SD itu dari pihak guru-gurunya juga mereka ikut sertakan anak-anak yang sudah bisa menggambar. Kalau respon interaktifnya ada di situ lah. Ya alhamdulillah bagus di situ bagus saja. Ya artinya memang ada minat, ada bakat gitu. Nah, mereka juga guru-guru mereka juga tidak mau menyatakan anaknya yang sama sekali nggak tahu apa-apa gitu loh. Itu. Tapi memang untuk jenjang SD ini minat terhadap seni rupa khususnya melukis itu tinggi sekali. Jadi saya pernah mengajar eskul di salah satu SD swasta terkenal di Banjarmasin. Itu sampai siswa peminatnya itu lebih dari 50 orang. Bayangkan satu orang guru harus menangani 50 orang anak yang usia kelas 1 sampai kelas 3 SD. Jadi wah luar biasa sebenarnya itu sebenarnya ketertarikan si anak itu udah besar ya. Bagaimana kita atau orang tua, minimal peran serta orang tua untuk terus
memelihara bakat Iya. dan minat si anak itu jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Dan anak-anak itu kan juga kadang-kadang kalau pas ada pameran-pameran di datangkan juga, Iya. melihat, Ya, mengapresiasi kan. Mengapresiasi Ya dulu, pameran. ya dulu kita kan sering dulu kan kalau setiap ada pameran ya, maaf sebelum pandemi ya dulu ya. Dari pihak Taman Budaya juga ini kadang-kadang juga mereka memberikan undangan kepada setiap sekolah ini ya, seperti ini ada pameran. Kadang-kadang juga mungkin ada sedikit suruhan setiap hari ini mungkin dari pihak di mana datang dari pihak mana datang untuk paling tidak ya untuk meramaikan lah. Ya. Dalam hal ini dalam meramaikan tanda kutip mereka juga supaya Mengapresiasi. mengenal, Ya. mengapresiasi juga gitu. Nah ini terkait pandemi, Sanggar juga lah untuk Sanggar sementara ini hampir sudah 6 bulan terakhir ini aja yang buka, Oh, yang buka buka lagi. lagi, ya sudah mulai buka lagi. Itu pun juga melalui protokol aja ya, protokol yang sudah terlalu banyak ya. tidak terlalu banyak. Ya mungkin karena kekhawatiran dari pihak orang tuanya ya, mungkin apa yang tidak perputaran dulu. Tapi ini sudah mulai, ya sudah mulai. Nah ini kita terkait bagaimana mereka mengapresiasi pameran. Pameran soal pameran. Ini ke ketua nih, ketua Sanggar Sore. Gimana nih Sanggar Sore? Ini yang ditunggu nih. Terkait dengan pameran-pameran di Kalimantan Selatan atau yang lebih spesifik bisa Banjarmasin, bagaimana pameran seni rupa di sini? Kalau pameran di sini sebenarnya bagus, lebih bagus itu bagus saja daripada terus banyak peminatnya juga, istilahnya pengunjung banyak segala itu. Ada juga yang sampai laku mahal lagi ada juga di sini. Oh ya, iya juga ada Bisa menghasilkan. jual, Ya, jelas. Untuk di Sanggar Sore sendiri, ya terima kasih dulu kepada Pak Patron lah yang dulu Perintis. Dan kami juga, kami semua sama kawan-kawan mempunyai apa itu program yang tahun depannya bisa kita- Setahun tuh ada berapa kali ketua? Pameran di Sanggar. Nah. Kalau di Sanggar itu mulai tahun kemarin itu ada dua Rata-rata Tahun dua kali ya? Tahun dua kali. Ada rencana 1 tahun ke depan gimana Pak? Tahun ke depan ini ada bulan Januari ini ada pameran Pak Nanang. Iya. News. Oh iya, Panangan News ini salah satu Pelukis senior, pelukis ya. senior lah. Ya, di bawah sedikit dari Pamjibah Tamrin. Bagaimana tuh, ceritanya tuh? Rencananya kayak apa? Rencananya itu pameran di sini, pameran tunggal. Pameran tanggal 9 sampai dengan 19 Januari itu menurut 2002 ya? 2022. Ya, bisa kami mohon semuanya bisa hadir lah. Oh, ini undangan lah sekali lagi undangan. Undangan dari Ketua Sanggar Sorin nonton pameran. Pameran gratis di sini gratis. Ah. Ya, ya. Terus banyak program-program yang lain ada juga seperti pameran perempuan di bulan berapa ya Pak? Maret. Perempuan. Rencana tanggal 8 Maret pas hari perempuan sedunia. Ya, perempuan sih. Nah, pameran seni rupa di Kalsel itu apa cuma lukisan atau juga merambah ke bidang seni rupa yang lain atau bagaimana? Itu lah tahun depan tahun ini juga itu ada next generasi itu ada program lagi kan, next generasi yang menerima semua Bentuk seni rupa bentuk ya? seni rupa lah. Dari tidak terbatas lukisan Tidak ya, terbatas lukisan. Iya, iya. Semuanya yang bisa instalasi ada, fotografi segala itu ada. Pokoknya yang berminat bisa kita undang atau Tampilkan ya? tampilkan di sini. Itu nanti pakai seleksi lah, kurasi lah. pakai kurasi juga. Ya, Jadi supaya supaya nggak sembarangan lah ya. Ya. Makanya kita tampil di sana sore ini Ya. harus betul-betul bisa mendunia. Ya, yang penting kan sebenarnya dari pameran itu adalah bagaimana kemudian masyarakat juga punya punya penghargaan terhadap proses berkarya seniman kan. Ya. Artinya paling enggak juga tadi seperti dikatakan Mas Cahyo kan juga bahwa sudah dikenalkan sejak ini tentang gaya-gaya dari seni rupa. Nah, itu kan setidaknya tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan kalau misal di satu daerah yang
tingkat apresiasi masyarakat bagus terhadap seni rupa itu kan tidak lagi bertanya-tanya ini alirannya apa, Ya. tapi sudah bisa masuk ke wilayah menikmati Ya, gitu kan, menikmati. menikmati, dan kemudian entah nantinya itu menginspirasi untuk melukis, mereka juga ikut melukis, atau mereka punya apa bentuk apresiasi lain, misal dengan membeli karya, karena itu juga terkait dengan apa nih kehidupan seniman juga ya. Betul. Nah kalau itu gimana? Kalau soal penjualan karya di Kota Banjarmasin ini kayak apa? Nah, ya itu mungkin kesadaran untuk memiliki karya lukis itu belum sepenuhnya gitu. Jadi belum ada peribahasa yang mengatakan rumah itu tampak indah bila ada lukisannya. Seandainya setiap rumah punya satu aja lukisan, itu kan ada sesuatu gitu. Nah, masyarakat kita belum teredukasi ke arah situ. Padahal lukisan dengan harga HP misalnya, ya kurang lebih lah. Kita tinggal pilih-pilih mana lukisan yang seharga, yang kita terjangkau, ya, masyarakat menengah ke bawah terjangkaunya di lukisan yang seperti apa, tanpa mengurangi nilai si seniman itu ya, karena lukisan itu kan tidak ternilai, tapi secara konsumerisme kan tetap ada bahasa pasarnya. Nah, mungkin harus dibiasakan atau harus ada himbauan atau gimana ya untuk mengedukasi masyarakat supaya yang belum tergarap secara serius itu soal pasar lah, soal manajemen bagaimana menjual karya lah. Karena kalau kita bilang bahwa di Banjarmasin tidak ada orang yang berani misal menghargai mungkin ya proses kreatif seniman itu, ya kaget juga kayaknya. Karena ada juga ya. Setahu saya kan kayak kawan-kawan tuh ada ya jual lukisan sampai 50-100 juta kan ada. Walaupun mungkin tidak sering seperti misal di tempat seperti di Jogja atau di daerah yang pasarnya terbentuk lah. Tapi bahwa itu ada kan gitu lah. Berarti harus diciptakan pasarnya dulu mungkin ya. Pasar manajemen itu lah. Padahal kan tadi kan artinya edukasi atau sosialisasi atau apa namanya ini, upaya untuk mengenalkan ini ke masyarakat itu sudah usia dini kan di Kalsel. Itu juga perlu juga sebetulnya peran serta dari mungkin dari pemerintah. Harus. Ya. Kita sudah berupaya mengadakan pameran ya. Kadang-kadang dalam setiap pameran pun kita kadang-kadang mengundang siapapun yang dianggap mumpuni lah. Mumpuni artinya bisa menikmati lukisan, bisa menghargai, kemudian bisa membeli. Itu. Nah, ini juga sebetulnya dari seniman kita juga, kalau nggak ada bantuan mereka sih sebetulnya kita akan tetap berjalan di arus yang datar aja. Ya mungkin itu benar di satu sisi, tapi juga banyak daerah-daerah yang berkembang juga sebenarnya dapat ekonomi keseluruhannya itu bukan karena pemerintah saja kan, tapi karena ada pihak-pihak swasta yang terlibat di sana. Nah, ini ada satu PR besar bagaimana kemudian pasar seni rupa di Kalimantan Selatan itu bisa berkembang karena setelah 70 tahun lebih kita masih belum menikmati ini dalam konteks bahwa seniman juga bisa hidup dari karya seninya, seniman juga bisa mengembangkan karyanya dengan fasilitas atau peralatan atau bahan-bahan yang bagus sehingga karyanya juga bagus seperti itu kan. Saya kira memang itu PR yang PR kita bersama yang kayaknya sudah dari dulu kita sampai sekarang belum ada solusi yang ini gitu. Dulu juga pernah ya, kita juga waktu itu tahun berapa saya lupa itu, kita juga pernah berpameran di sebuah hotel ya, sebuah hotel. Maksudnya supaya penikmat seni rupa itu walaupun tidak sengaja datang ke satu pameran yang khusus, tapi waktu itu mungkin dari turisme ya, kita mengadakan salah satu turisme, melihat di situ kan, ternyata hanya nggak usah lah membeli, paling tidak memperkenalkan ternyata di Kalimantan Selatan atau Banjarmasin itu ternyata ada juga pelukis-pelukis saya hebat gitu loh.
Ya, mungkin dari itulah mungkin dari pihak hotel sebetulnya bisa juga menyediakan Iya, iya, iya. ruang-ruang atau dinding kosong, ya. Malah dalam hati kemarin itu kita nggak usah dibeli lah, dipinjamkan aja lukisan kita tuh. Tapi kalau ada yang beli, tolong beritahu kami. Nah, gitu loh, dapat Ya, gitu ya. artinya ini perlu ada satu upaya terobosan untuk menggait ke sektor-sektor swasta untuk juga mau inilah. Iya. Karena setahu ulun juga bukannya tidak ada lukisan lah di apa? Bisa di hotel, Iya, di hotel. bisa di hotel Palem itu aja ada banyak karya seniman, tidak hanya karya pelukis Kalsel. Saya malah pernah lihat kalau tidak salah karya Nyoman Sukari ada di sana. Nyoman Sukari itu sudah meninggal, itu pelukis besar juga Indonesia, harga juga mahal, ada di sana. Ada juga karya siapa itu yang mirip Avandi itu yang dulu terkenal juga, ada di sana. Artinya kan daya kemampuan beli masyarakat itu ada. Di sana. Hanya mungkin dari sisi manajerialnya yang belum digarap secara lebih serius gitu ya. Iya. Ya Pak Ketua, nih, Mas Didi Agus nih, tanggapannya terhadap hal itu. Ya, itu perlu sekali nih buat kami semuanya yang terutama pelukis ya, misalnya pelukis-pelukis untuk biaya segala itu ya. Nah, kan Sanggar bagaimana itu kira-kira perannya untuk mengisi ke apa tuh lah, kesenjangan itu? Apakah perlu semacam tidak hanya sekadar pelatihan, sekedar pameran, tapi juga mungkin mengajak orang-orang yang diharapkan bisa ikut membantu wilayah manajerial atau pemasaran itu mungkin bisa diajak berbincang, beramah-tamah. Ada kira-kira apa proyeksi ke depan kita seperti itu? Iya ada rencananya kan kalau tiap pameran ya ada eksibisi juga, terus untuk mencari itu kita datangi ke rumah-rumah beliau bisa juga kan, bisa Akhirnya kan mengajak. sekali lagi mungkin mengenalkan, kemudian mereka punya ada satu ketertarikan, itu kan perlu ini lah, pengenalan yang lebih mendalam juga kan, bahwa melihat karya seni rupa itu apa mungkin manfaatnya, apa keuntungan yang bisa didapatkan dari sana, apa sih yang dimaksud dengan yang indah di dalam karya seni rupa itu seperti apa sih? Apa cuma bisa bahwa lukisan itu kalau mirip menggambar potret si pemesannya lalu itu bagus, atau bagaimana bisa seperti itu? Ini kan terkait juga dengan tadi pendidikan. Bagaimana mengapresiasi karya-karya abstrak misal, atau karya-karya kalau sekarang sudah kada bisa disebut lagi lah, genre itu sudah sering tumpang tindih lah. Jadi bagaimana bisa mereka menikmati hal-hal semacam itu dan kemudian tertarik untuk membantu atau membeli gitu kan? Atau jangan disebut membantu lah, karena mereka juga mendapat keuntungan bisa dari sisi yang lain kan dengan membeli lukisan itu. Tapi menjadi sebuah kebutuhan harusnya ya untuk sebuah lukisan. Mungkin ada terbersit dari beberapa kawan pengurus ini untuk menjadikan nama Sanggar Solihin ini menjadi galeri Solihin. Mungkin dengan embel-embel atau dengan merek galeri Solihin, ketika para orang-orang yang memerlukan lukisan ataupun karya seni rupa lainnya mungkin bisa langsung mengakses, mencari itu lebih mudah. Karena kalau sifat galeri itu kan selalu terbuka di setiap saat gitu. Dan ada pameran yang tidak hanya jadi tidak hanya mau ada momen-momen tertentu saja gitu. Jadi mudah-mudahan gitu seandainya dapat izin dari pihak Taman Budaya ataupun pemerintah provinsi misalnya, seandainya diizinkan Sanggar Solihin menambahkan nama dengan galeri Solihin, mudah-mudahan harapan si para pelukis ini supaya karyanya bisa mudah untuk diapresiasi dan dimiliki oleh orang lain dengan biaya yang disepakati bersama, mungkin akan lebih menghidupkan gitu.
Itu kan salah satu terobosan bagaimana kita mensiasati karya kawan-kawan kita ini bisa dijual gitu. Ya, jadi sehubungan dengan itu tadi ya yang bisa dijual. Ya. Dijual itu kan juga tanda kutip ya dijual secara paling tidak secara material ya, material yang bisa dijual dengan harga. Juga bisa dijual dengan nama. Banyak aja kebijakan dari ini mungkin dari misalnya pariwisata atau apa ya, dinas pariwisata paling tidak ya harga yang manapun lah, paling tidak memberikan ruang kepada karya-karya pelukis kita untuk ditempel dan pengenalan. Nah itu saja. Jadi mungkin memang yang penting tadi ya seperti dikatakan Mas Ari tadi juga ada pameran reguler lah, yang sehingga orang bisa dengan mudah mengakses. Karena ini ada persoalan juga, kadang-kadang tiba-tiba kan bukan sekali dua kali lah, kalau tiba-tiba orang datang ke sini mencari lukisan, baru tahu izinnya kan, padahal sudah sekian tahun hidup di Banjarmasin, baru tahu ada pelukis di Banjarmasin. Mereka tahu juga pelukis ya di Jawa atau di mana lah ya. Karena mungkin kalau di Jawa itu kan sejauh mata memandang kita bisa melihat gitu ya, berbagai tempat ada orang yang menjual lukisan dari mulai harga yang yang tidak terlalu mahal atau terjangkau sampai ke harga yang paling tinggi. Jadi ya itulah mungkin salah satunya kita harus banyak mempromosikan diri. Sanggar juga tidak sekedar mensosialisasikan bahwa karya seni itu memiliki harga atau nilai tukar yang mahal, tapi juga bagaimana kemudian orang bisa juga mengerti atau memahami apa sih ekspresi mandiri seniman itu kan. Kan celaka juga misal kalau kayak gini seniman cuman diperlakukan seperti tukang dipesan bikinkan ini, terus nanti seleranya itu mengacu ke dia, padahal dia tidak mengerti ada banyak ragam gaya corak melukis gitu kan, yang menentukan dia bukan ekspresinya si senimannya, padahal si seniman lebih pesanan lah ibaratnya kan. Ya cuma sekedar pesanan kan. Maunya kita itu kan sebenarnya bagaimana ini seniman berkarya secara mandiri, secara bebas, menampilkan, mengekspresikan pandangannya, gagasannya terhadap persoalan-persoalan sosial, kemasyarakatan atau individual, dan itu orang bisa menerimanya dan kemudian menghargainya kan ya. Kalau cuma sekedar yang kayak pesanan kan sebenarnya ya terjadi aja kan. Nah, saya dengar lah bisa ada kawan yang dipesan lukisan disuruh buatkan ini dihargai sampai 80 sampai 100 juta. Tapi itu kan masih mengacu ke selera si ininya lah yang belum tentu paham tentang seni rupa. Sebenarnya kan apresiasi yang bagus, apresiasi makin bagus itu kan dia tidak mengandalkan ke dirinya, tapi bagaimana dia bisa menghargai orang dengan apa adanya, gagasannya, ekspresinya, dan itu kemudian membuat si seniman ini juga bisa meningkatkan dirinya secara berjenjang, secara perlahan-lahan makin bagus karyanya karena didukung oleh kemampuan material, cat yang bagus, kanvas yang bagus, dan seterusnya kan seperti itu kan harapannya kan. Iya, memang itulah kadang-kadang yang di Banjarmasin ini hal itu yang sebetulnya masih perlu dibina. Jangan sampai dibinasakan lah. Perlu dibina ya. Artinya apa? Supaya kita tuh nggak kalah dengan kota-kota lain. Kalau bisa nanti ini Banjar, ini Jogja, sama gitu loh ya. Artinya gitu. Toh kebanyakan dari pelukis-pelukis kita kan dari sana juga. Oh iya, beberapa pelukis kita ini kan lulusan Jogja. Iya, itulah. Bandung juga. Iya. Atau dari Surabaya juga dulu kan sekolahnya. Ya mudah-mudahan nanti dengan adanya ini kan bisa terangkat gitu. Banyak seniman, tidak hanya seniman lukis saja, mungkin juga seniman kerajinan. Kriya. Ya. Tapi saya juga kadang-kadang
melihat di pasar-pasar tradisi itu kadang-kadang juga miris ya. Ada bentuk-bentuk yang aneh dari kerajinan kita seperti apa ini tempat tembunyi atau sebetulnya itu bagus, tidak kalah dengan yang lain ya. Seperti dapuran ya. Itu Ini juga soal kreativitas dan gagasan. Iya, gagasan Cuma itu juga itu bisa kemudian seniman bisa lebih mengeksplor lah. lebih eksplorasi Iya, lah, eksplorasi. mengeksplorasi material, mengeksplorasi gagasan. Tentu itu kalau dia secara finansial aman kayak Aman, gitu, ya. aman gitu ya. Dari situ. Ya amannya tadi Paling tidak ketua bisa total dipelukis gitu kan. Tidak bukan bersih. bersandar untuk kehidupan sehari-hari dari kebersihan gitu kan. Pada walaupun kebersihan kan luar biasa itu tuh peran yang sangat Penting ya. Iya itulah. Oke, ini sudah 40 menit lebih. Iya. Nggak terasa. Nggak terasa, karena terasa kehadiran. Kopinya mana kopinya? Oh, ini mana? Orang kopinya. Ya, tapi paling bisa kita tandai lah beberapa hal tadi lah. Bisa kita catat, misal tadi bahwa secara apa? Pendidikan ya, minat itu ada, dan juga persoalan fasilitas mereka bisa semacam laboratorium atau studio yang disediakan untuk mereka itu pasti belum maksimal gitu lah. Juga tadi kekurangan guru seni rupa lah, atau kalau misalnya tadi ramai di TK, SD, tapi ketika SMP, SMA udah hilang kayak gitu Sebenarnya lah. itu ada kaitannya dengan ketika di sekolah tertentu itu, yaitu kekurangan guru seni rupanya. Ada yang Jadi akhirnya si anak terbelokkan ke wilayah seni yang lain. Nah biasanya mungkin seperti itu. Walaupun kita kan juga tidak mengharapkan dari semua Iya. yang kita ajari seni rupa jadi seniman, itu Betul. tidak. Kita malah berharap nanti 1-2 ada yang jadi pegawai bank, ada yang Iya. pengusaha, ada yang Bisa membeli lukisan kita. kita bisa membeli, bisa mengapresiasi kan Betul. gitu. Sebenarnya itu kan yang Itu, penting. benar. Dan juga bagaimana pameran-pameran bisa makin intensitas atau kuantitasnya makin banyak dengan secara kualitatif juga makin bagus. Makin bagus artinya perlu ada kurasi yang ketat. Iya. Juga di sisi lain ya bagaimana juga mengajak pihak-pihak yang diharapkan bisa mensupport secara material, seniman bisa eksplorasinya lebih lagi. Maksimal lagi. Oke, mungkin itu dulu kayaknya lah. Iya. Kalau harus kita teruskan ini panjang nih sampai malam ada selesai ini. Jadi mereka ini ada beberapa hal lah Iya. yang sudah bisa kita sampaikan. Nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan perbincangan-perbincangan yang lain. Sekali lagi jangan lupa tadi apa yang dikatakan Ketua Sanggar tadi tanggal 9 sampai tanggal 19 Januari 9 sampai 19 Januari 2022 di Sanggar Solihin akan ada pameran lukisan Pak Nanang Emyus. pameran tunggal Pameran pelukis Nanang Emyus, salah satu pelukis senior di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oke lah teman-teman yang menyaksikan ini di YouTube Dewan Seniman Banjarmasin, mudah-mudahan ini bermanfaat dan nanti juga bisa hadir di kegiatan pameran-pameran yang diselenggarakan tidak hanya di Banjarmasin, di Banjarbaru juga ada, di daerah-daerah lain juga ada. Jadi iklim kesenirupaan kita itu makin berkembang, apresiasi masyarakat juga makin berkembang, eksplorasi seniman makin jauh juga. Saya kira itu saja. Saya Adriansa bersama kawan-kawan ini semua cukupkan sampai di sini. Terima kasih.